Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Sentosa di Kompleks RSPAD Jakarta, tempat jenazah ekonom senior Kwik Kian Gi disemayamkan Rabu 30 Juli. Presiden tiba di RSPAD pada Rabu siang dan langsung memasuki ruang persemayaman untuk menyampaikan doa dan bela sungkawa kepada keluarga mendiang. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengenang Kwik Kian Gi sebagai tokoh bangsa yang sangat berjasa dalam mempertahankan ekonomi Pancasila. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA memberi saran-saran. Kwik Kian Gi wafat pada Senin 28 Juli di usia 90 tahun. Sebelum wafat, Kwik Kian Gi telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra akibat gangguan pencernaan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 4 Padang pada Rabu 30 Juli. Peninjauan dilakukan Wakil Presiden untuk memastikan kenyamanan para siswa. Selain memeriksa sejumlah fasilitas asrama, mantan Wali Kota Surakarta ini juga mengamati aktivitas belajar mengajar pada salah satu aula di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang. Kepala BPPPKS Padang, Nuryadi, usai menerima kunjungan kerja Wapres mengatakan, Wapres Gibran menekankan agar setiap guru di sekolah rakyat di Sumatera Barat dapat bekerja secara tulus, serta memberikan pelayanan maksimal pada setiap kebutuhan siswa, terutama terkait pendidikannya. Selain itu, Wapres juga berpesan agar kepala daerah aktif memeriksa kebutuhan sekolah rakyat yang belum terpenuhi dengan optimal. Ini wajib semua pihak untuk mensupport, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tadi juga ditegaskan beberapa hal kekurangan, beliau langsung tadi memberikan hadiah berupa sepatu, satu anak adalah satu plus kaos kaki. Juga sampaikan juga pada Pak Gubernur beberapa hal jika ada kendala-kendala yang sifatnya itu memang bisa ditangani di internal, ya kami mencoba selama ini menyempurnakan. Nuryadi menambahkan pelaksanaan sekolah rakyat di Indonesia merupakan gagasan besar dalam mencapai visi Indonesia Emas pada 2045. Oleh karena itu, pengimplementasiannya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama orang tua dan masyarakat secara umum. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memastikan akan menindak tegas oknum-oknum nakal yang mengoplos beras baik kategori premium maupun medium. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 30 Juli, Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan standar untuk setiap kategori beras. Kualitas medium memiliki butiran beras yang pecah atau rusak maksimal 25%, sedangkan premium 15%. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, 212 diantaranya tidak sesuai dengan standar. Bahkan ada merek beras yang butirannya pecah atau rusak hingga 50%. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung. Setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Terkait mitigasi beras oplosan, Mentan mengatakan hal tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas atau Rakortas dalam waktu dekat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait menyatakan sebanyak 25.000 rumah subsidi siap diluncurkan pada September mendatang di berbagai kota oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Marwarar menyebut peluncuran rumah subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hunian yang layak.
Adapun peluncuran rumah subsidi pada September mendatang menurut Marwarar merupakan momen penting sebab kuota rumah subsidi tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Cara launching rumah subsidi rencananya secara masif di bulan September sekitar 25.000, minimal 25.000 yang rencana akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Karena rumah subsidi ini pertama kali itu kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200 ribuan, tahun ini ada 350.000. Menteri Ara itu menambahkan pemerintah telah memberi karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah melalui fasilitas uang muka dan bunga rendah. Sejumlah profesi juga mendapatkan kuota khusus diantaranya 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk guru, 3.000 unit untuk pekerja media, dan 8.000 unit untuk sopir. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan 20 juta orang bisa menikmati program makan bergizi gratis atau EBG sebelum hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada Antara di Jakarta, Rabu 30 Juli, menyampaikan kesiapan lembaganya dalam percepatan target tersebut. Ia pun menyampaikan hingga bulan Juli atau dalam 7 bulan pertama pelaksanaannya, program MBG telah mencatatkan 7,5 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima. Ya, insya Allah akan kami kerjakan karena sekarang ini kami sudah menerjunkan minggu ini 14.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia ke 14.000 titik yang sudah mendaftar di portal Mitra bgn.go.id. Kalau 40% saja itu sudah siap ya dari hasil verifikasi, itu kan akan ada kurang lebih 6.000 7.000 ya. Ditambah dengan yang sudah jalan 2.347 itu sudah akan melebihi 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kalau dikalikan 3.000 kan sudah lebih dari 20 juta. Insya Allah dalam 3 minggu ke depan ini kami kerja keras agar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bisa kami capai ya. Kepala BGN pun memastikan Standard Operating Procedures atau SOP akan terus ditingkatkan sebagai antisipasi kendala, sebut saja keracunan makanan, agar tidak terjadi kembali. Dalam SOP juga akan terdapat standar komposisi menu gizi secara nasional yang ditetapkan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.